Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, sesuai dengan janji saya kemarin, saya ingin memberikan analisa dari pertandingan final Piala AFF U19 tahun 2024 antara Indonesia versus Thailand yang akan dimainkan nanti malam, yang rencana kick-off dari pertandingan ini adalah mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Bagi teman-teman yang nanti akan hadir di stadion, saya harapkan kalian akan tertib menonton pertandingan final ini, karena ini adalah pertandingan final antara dua tim yang kita tahu adalah tim yang kuat di kawasan ASEAN. Dan bagi saya teman-teman, ini adalah final yang ideal, walaupun yang saya baca dari beberapa media digital dan juga akun media sosial yang biasa membahas tentang timnas Indonesia, bahwa Indra Safri sebelumnya berharap agar Indonesia bertemu dengan Australia. Tapi kalau menurut hemat saya, setelah saya menyaksikan pertandingan antara Thailand versus Australia, yang kebetulan saya juga yang siaran pertandingan tersebut di SCTV, maka menurut saya Thailand ini yang sebetulnya adalah lawan yang sepadan bagi Indonesia. Karena para pemain Australia, walaupun memang sebelumnya di fase grup mereka merajalela ya, dengan terus-menerus meraih kemenangan, mencetak banyak gol, tapi secara permainan sebetulnya menurut saya Thailand bermain jauh lebih efektif. Tim ini sejauh ini baru kemasukan 2 gol dan memang mereka tidak banyak mencetak gol karena mereka bermain secara pragmatis dengan pelatih mereka asal Brazil. Nah, mungkin teman-teman bingung kok pelatih asal Brazil mengandalkan permainan pragmatis. Ya, inilah faktanya teman-teman. Karena di era sepak bola modern tidak selalu sebuah tim itu harus bermain menyerang untuk bisa menjadi juara dari sebuah turnamen. Jadi Thailand ini jelas terlihat bermain pragmatis, mereka bertahan secara benar dan baik, dan mereka selalu memanfaatkan situasi counter attack. Di pertandingan semifinal Thailand lawan Australia, memang betul Australia mendominasi jalannya pertandingan, tapi secara organisasi permainan Thailand itu jauh lebih unggul. Bahkan pada saat Thailand harus bermain dengan 10 pemain, mereka masih bisa menggagalkan para pemain Australia mencetak gol. Walaupun faktanya juga Thailand lolos ke pertandingan final ini karena ada gol bunuh diri dari pemain Australia. Iya kan teman-teman? Yang juga karena ada kesalahan dari penjaga gawang mereka. Tapi secara permainan mereka bisa melakukan pressing yang sangat intens. Padahal ya dari segi postur kan ya para pemain Australia lebih unggul ya. Dan memang mereka terlihat lebih kekar ya badannya. Tapi para pemain Thailand ini waduh gesit banget. Mereka bahkan menyulitkan para pemain Australia untuk bisa memainkan bola cukup lama di lini tengah. Artinya ya inilah lawan yang sekarang sepadan bagi Indonesia. Dan tentunya para pemain di pertandingan final ini harus ekstra waspada karena para pemain Thailand ini punya kecepatan yang luar biasa dalam switching play. Apa artinya itu switching play? Artinya untuk mengubah cara bermain dari bertahan ke menyerang dengan sangat cepat dan secara tiba-tiba. Itulah menjadi kunci kekuatan dari Thailand. Apa kunci kekuatan dari Indonesia? Kunci kekuatan dari Indonesia adalah dari daya jelajah para pemain kita. Karena daya jelajah para pemain kita sepanjang jalannya turnamen ini sampai pertandingan sebelumnya ya lawan Malaysia ya, kita lihat bahwa para pemain kita itu cover distance yang cukup luas, artinya dalam menutup ruang cukup baik dan juga melakukan pergerakan yang aktif secara menyeluruh dalam sebuah pertandingan. Artinya kalau kita melihat pemain yang bermain di lini pertahanan pun seperti Kadek Ariel bisa juga maju sampai ke ruang pertahanan tim lawan. Artinya daya jelajah dari para pemain kita itu bagus, cuma memang masih ada kesalahan yang bisa mereka lakukan pada saat ada pemain tim lawan itu membangun counter. Nah, inilah yang harus diwaspadain dari tim Thailand. Karena tim Thailand ini mengandalkan quick counter attack. Artinya mereka akan counter secara cepat hanya dengan mengandalkan 2 atau maksimal 3 kali passing. Nah, Thailand bermain dengan playmaker yang namanya Thanakrit jika saya tidak salah ya. Nah, Thanakrit ini luar biasa teman-teman permainannya. Dia bukan saja bisa membantu dalam membangun serangan, tapi dia juga bisa menutup ruang di tengah. Jadi memang para pemain Thailand ini bekerja sangat keras dalam sebuah pertandingan. Dan saya melihat selain juga adanya Thanakrit, mereka punya pemain yang cukup baik di depan, Kaylan Ryan ya. Ini kalau nggak salah pemain keturunan mereka ya, yang sebetulnya bisa juga bermain bagi timnas Inggris, tapi di level U19 dia sementara ini memilih bermain bagi Thailand. Dia pemain yang tinggi dan biasa crossing akan diberikan kepada dia, walaupun dia tidak bisa banyak memberikan kontribusi lawan Australia, tapi ini tetap adalah pemain yang perlu diwaspadai. Kemudian mereka juga punya pemain gelandang mereka kalau nggak salah namanya Pongsakon ya. Nah, ini juga pemain yang sangat tangguh ya di tengah ya. Dan juga mereka ada Pikanet ini waduh agresif sekali dalam urusan menyerang ya. Dia bermain di posisi sektor fullback sebelah kanan. Dan mereka juga punya penjaga gawang Kitipong yang juga cukup bagus dalam melakukan saves yang saya lihat di pertandingan lawan Australia dan juga sebelumnya di pertandingan lawan Malaysia. Jadi ya Thailand ini punya materi pemain yang merata dan mereka bermain dengan 2 striker. Nah, kenapa mereka bermain dengan 2 striker? Karena pada saat mereka membangun transisi, mereka perlu lebih banyak opsi untuk membagi bola.
Jadi bola itu tidak selalu akan diberikan kepada satu pemain, tapi akan ada lebih dari 2 pemain yang menunggu di depan untuk menerima umpan dan kemudian bermain umpan-umpan kombinasi. Nah, para pemain kita selain juga sering kecolongan melalui proses counter attack, beberapa kali sering melakukan kesalahan dalam passing di lini tengah. Ya, karena tampaknya mereka selalu terburu-buru. Padahal jika para pemain kita itu tampil lebih tenang lagi, mungkin para pemain kita akan bermain dengan lebih mencair di antara satu sama lainnya. Artinya flow of the passing itu akan lebih baik lagi. Tapi karena para pemain kita kadang-kadang sering grogi ya, itu yang membuat mereka justru sulit untuk bisa mengalirkan bola. Atau pada saat memang tim lawan itu bermain dengan strategi defensif yang kemungkinan menurut saya juga Thailand akan bermain seperti itu di pertandingan final ini. Nah, itulah yang biasa membuat para pemain kita frustasi seperti yang kita lihat di pertandingan kedua Timnas Indonesia U19 di turnamen ini pada saat lawan Kamboja. Kan sampai gol itu baru dicetak setelah menit ke-70 dan itu pun dari situasi set piece. Tapi itulah senjata lainnya dari timnas kita di turnamen kali ini, bahwa timnas kita bisa juga mencetak gol dari situasi bola mati. Nah, itu kan plus point. Jadi kalau dari open play sulit mencetak gol, minimal ya dari set piece itu bisa menciptakan peluang yang berbahaya dengan harapan bisa mencetak gol. Yang menarik kan kita menunggu informasi dari Indra Safri seperti apa. Kalau dari Thailand itu yang saya lihat dalam 2 pertandingan terakhir mereka lawan Malaysia dan juga lawan Australia, pelatih mereka Emerson Pereira mengandalkan skema 3 center back, menaruh 4 gelandang, kemudian menaruh 1 playmaker dan menaruh 2 striker. Jadi 3-4-1-2. Wah, unik juga ya ini formasi ya. Tapi dengan mengandalkan 4 pemain di tengah, bukan berarti hanya 4 pemain tersebut saja yang akan bermain di tengah. Enggak, Tanakrit ini yang tadi saya katakan dia juga akan sering turun ke tengah untuk menutup ruang. Dan 2 striker itu tidak saja menunggu di depan, tapi mereka turun sampai ke lini tengah. Kenapa gak sampai ke pertahanan? Sampai ke lini tengah agar nanti ketika ada quick counter, 2 pemain ini bisa terlibat dalam proses membangun serangan. Nah, feeling saya untuk pertandingan final ini kemungkinan formasi dari Indra Safri adalah 3-4-3. Dengan formasi 3-4-3 ini berarti akan mengandalkan 1 creative player dan 1 defensive player. Nah, kemungkinan creative player tersebut adalah Welber Jardim dan defensive player tersebut antara Vigo Dennis atau juga Tony Firmansyah. Dan di wing seperti biasa atau posisi wing back adalah Doni Tripamukas dan juga Mufli. Dan di center back ini kan kekuatan utama ya sebetulnya dari timnas kita, walaupun sering kecolongan melalui counter attack, yaitu Kadek Arel, Iqbal Guejangge dan juga Alvaridzi Buffon. Dan di depan, nah ini kemungkinan jika dengan formasi 3-4-3 maka yang akan dimainkan adalah Jan Schraven sebagai target man, dan dia akan didukung di sebelah kanan oleh Arli. Dan di sebelah kiri, nah ini yang kita lagi tunggu nih, di sebelah kiri ini nanti siapa yang akan dipasang, apakah Rizky Afrizal atau mungkin juga Kaviatur Rizky ya. Nah, kita belum tahu nanti keputusan dari Indra Safri seperti apa. Dan di posisi penjaga gawang seperti biasa adalah Ikram. Nah, yang saya harapkan dengan formasi 3-4-3 ini para pemain akan bergerak secara mobile, karena jika memang Thailand nanti bermain defensif, para pemain kita harus juga pintar melakukan banyak pergerakan ke ruang pertahanan Thailand untuk mengecoh para pemain mereka berada di lini pertahanan, dan juga kalau bisa mencetak gol lebih dulu di pertandingan final ini. Karena kalau Indonesia tertinggal lebih dulu ya kemungkinan Thailand akan bermain ekstra dan super defensif. Nah, kita tahu sebelumnya Indra Safri juga berhasil membawa timnas Indonesia U23 sudah lama ya. Indonesia U23, Indonesia U19 ya, sudah lama pada tahun 2013 menjadi juara. Pada saat itu mengalahkan Vietnam melalui adu penalti. Nah, artinya di pertandingan nanti malam Indra Safri punya peluang yang besar untuk mengulangi kesuksesan yang dia lakukan beberapa tahun yang lalu. Dan feeling saya Indonesia tentu bisa meraih kemenangan asalkan para pemain mengurangi jumlah kesalahan yang terlihat mereka lakukan di pertandingan lawan Malaysia, karena Thailand adalah tim yang berbeda. Thailand adalah tim yang diperkuat oleh para pemain yang memang mengandalkan kecerdasan. Jadi kita tunggu saja teman-teman pertandingan final nanti, yang feeling saya akan berjalan menarik, dan bukan tidak mungkin pertandingan akan ditentukan melalui babak perpanjangan waktu atau juga nanti melalui adu penalti. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola. Tunggu dulu. Yang penting kita dukung habis-habisan timnas Indonesia, dan teman-teman yang nanti hadir di stadion, yuk ya ramaikan GBT dan memberikan dukungan yang full 110% kepada para pemain. Dan nanti malam tentu kita akan menyaksikan pertandingan yang hebat. Lagi-lagi saya ulangi, no hate, no politics, only football. Salam sepak bola.